Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kita belajar bersama-sama mengenai memahami puisi Bahasa Indonesia tema 6 kelas 4 SD. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian. Juga nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbarunya. Teman-teman, pernah tidak mendengar puisi? Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima serta irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dengan bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris di dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat dominan. Yang keempat, latar, alur, serta tokoh tidak begitu ditonjolkan. Unsur-unsur puisi. Kata unsur utama dalam penyusunan puisi menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Bait, kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Larik atau baris, paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satuan kata, frase, atau kalimat lengkap. Kemudian ada irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi sajak a, atau ab, atau bunyi bebas tanpa pola. Makna atau isi, informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Amanat, pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Jenis-jenis puisi. Puisi lama yaitu puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalitas puisi. Contohnya, pantun 4 larik, 2 larik pertama berupa sampiran, 2 larik terakhir berupa isi, rima, AB. Yang kedua, gurindam, 2 larik, larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, rima, A. Puisi baru tidak terikat dengan pola rima tertentu. Jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait tetap mengandung irama, rima, makna, dan amanat. Jenis-jenis makna puisi. Makna lugas, makna sebenarnya, penyampaiannya secara jelas. Makna kias, makna yang melambangkan sesuatu, ditujukan untuk membangun imajinasi pembaca ataupun pendengar. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa serta kata dalam puisi. Yang pertama, bahasa singkat, padat, dan bermakna. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang ketiga, memiliki rima atau persamaan bunyi yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat.
Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. Yang kelima, tidak selamanya menggunakan kata kiasan, ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas, semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan topik utama dan juga judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan dipergunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok dalam setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, serta rima. Yang kelima, mengembangkan puisi menjadi seindah mungkin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan ringkas, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih mempunyai bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Mendeklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasi puisi. Yang pertama, ekspresi wajah, penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Yang kedua, lafal, penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga, intonasi, tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. Yang keempat, irama, panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Yang kelima, gerak tubuh, penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh, melengkapi ekspresi wajah.